Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Setiawan. Saat ini saya mau unboxing teleskop yang baru sempat saya buka ya, saya unboxing. Ini adalah teleskop yang compact dengan bentuk yang minimalis, tapi dengan fitur-fitur yang lumayan baik lah untuk teleskop saat ini. Ini adalah teleskop kit pembuat dengan tipe pembesaran 6-24 kali 44 FFIPIR. Ini teleskop sudah zero stop. Ini kita dapat dari Mas Randi Wiranata. Ini ya, teleskop kit optik pembuat dengan pembesaran zoom 6-24 kali 44 FFIPIR, sudah zero stop. Gimana bentuknya? Ayo kita unboxing sama-sama. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita unboxing teleskop kit pembuat ini ya. Oh iya, saya juga terima kasih kepada Mas Randi Wiranata. Ini kita dapat t-shirt ya, dapat kaos dari kit optik. Nanti kita pakai, kayaknya bahannya adem, ini dingin, lumayan buat santai harian di rumah. Terima kasih ya bonusannya. Ayo kita pinggirin dulu. Ya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, teleskop kit optik pembuat dengan bentuk yang compact, dengan zoom yang lumayan besar 6-24 dengan top 30, udah FFIPIR. Ini udah zero stop ya, zero stop. Juga ada lampu pencahayaan untuk turretnya. Di sini ada keterangan teleskop udah ultrawide, infrared, zero stop dengan top 30, akurat klik dengan coating optik, shock resistant, set alat dengan bodi warna hitam dan sub image. Yuk kita buka sama-sama. Ini kotaknya lucu ya, bentukannya. Kotaknya menarik, dibuka simple tapi elegan. Di sini kita dapat biasa ini mounting ya, mounting bawaan teleskop, mounting kit optik pembuat. Kita lihat, oh gini mountingnya standar ya, dengan 30. Ini enggak ada label merek produk, ini polos ya, standar lah untuk 30 standar. Ini kita tinggal dulu. Di sini kita dapat lap lensa ya, lap lensa standar lah, lap lensa. Ini ada stiker bonus dari Mas Randi, stiker one shot. Ini stiker dari toko Mas Randi, Garil Gunshop. Terus dapat nih, biasanya yang paling butuh tuh ini buat long range, stiker turret. Ada stiker perbakin, apalagi masih ada stiker nih. Ini stiker produk ya, stiker dari Kik Optik, warnanya hologram kilat. Sama ini ada kunci buat zero stop ya, sama kunci turret. Ini kunci
Ini kunci zero stopnya, zero stop sama kunci mounting. Kita satu set di sini. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, teleskop compact, cocok buat senapan bogel. Iya. Ini siapa yang enggak ngidem lihat teleskop yang compact, simple. Ini teleskopnya, teleskop Kik Vanguard dengan tutup flip ya, paling gampang dan paling simple. Kita buka ya tutup flipnya biar enak, ya enak lihat lensanya. Kan kita juga harus lihat kejernihan lensanya. Dia udah pakai sarang tawon ya. Biasa nyebutnya sarang tawon. Ini kalau udah pakai ini nggak perlu sunhead lagi nih, karena kalau udah pakai ini pasti nggak silau lagi kena pantulan matahari. Apalagi kalau lagi hunting di daerah air, daerah tambak, ini sangat membantu. Ini lensanya udah kelihatan ya, kayak kehijau-hijauan. Ya di sini ada ini turretnya, turret buat pencahayaan ya, yang paling kiri. Ini ada pencahayaan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Pencahayaannya mulai dari 1 sampai 5 levelnya. Terus zoomnya juga dari 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan 24. Terus di sini juga ada reticle buat mata ya, bisa plus, bisa minus, bisa diatur lensa dengan kebutuhan mata masing-masing pengguna ya. Ini tipenya, tipe Vanguard 6 sampai 24. Zoomnya f/IPIR zero stop. Ini lensanya ya, lensanya agak kehijau-hijauan dari pantulan, kelihatan hijau-hijauan. Ini coba kita ukur panjangnya ya, karena dalam box teleskop ini nggak ada manual book ya, jadi nggak tahu kita panjangnya berapa, beratnya berapa, karena nggak ada manual book. Sayangnya di situ aja. Terus kita coba ukur panjang teleskopnya. Ini kita ada Mistar Siku ya, Mistar Siku. Kita pasin panjang teleskop pas di 24 cm. Panjangnya pas di 24 cm, nggak lebih nggak kurang. Jadi teleskop ini dibilang sangat pendek, sangat cebol. Tuh, kalau dikilanin ya hampir sekilan pas 24 cm. Ini teleskop cocok lah buat senapan bogel. Nanti coba kita cek pas pemasangan di unit ya. Sayang kita nggak punya timbangan. Kalau ada timbangan bisa kita cek beratnya. Ini lumayan berat, saya rasa lebih dari setengah kilo, dari 500 gram, karena ini lumayan berat. Tuh bunyinya aja bunyi padat, bukan bunyi ringan kopong, itu bukan. Ini saya kira dia kecil itu ringan, tapi ini berat loh. Ya,
Ini tipe kodenya, kode produksinya nih. Ini mereknya Kick Optic Vanguard. Ini Kick Optic. Ini tipenya Vanguard. Nah, kita coba buka ini ya. Oh, ini gampang nih bukanya nih. Nah, ini sang tawon ya. Ini tuh. Ini tembus. Ya kan? Coba kita nyalain ininya ya, lampu retikelnya. Coba nyalain. Ya masih agak keras kalau untuk lampunya, putarannya. Kelihatan nggak? Itu udah kelihatan merah. Kita coba zoom ya, zoom besar, terus kita lihat bentuk retikelnya. Kita udah zoom besar, bentuk retikelnya juga. Nah, tuh retikelnya. Terus juga lampu pencahayaannya bukan di titik dot tengah ya, tapi hampir setengah dari retikel itu kena pencahayaan warna merah. Dia cuma ada satu warna ya, cuman ada warna merah. Dia 1 sampai 6 untuk pencahayaan retikelnya. Terus kita di sini nggak afdol kalau kita nggak lihat sistem zero stopnya. Kalau buat yang suka bogel-bogel, ini cocok banget lah buat nemenin unit senapan teman-teman, karena panjangnya cuma 24 cm, 1 jengkal. Ini ya, ini kita gampang nih buka tutup turretnya untuk zero stop. Tuh, gampang kan? Di sini juga ada 1, 2, 3 pengaman ya, 3 baut L kecil pengaman untuk setting zero stop. Di sini juga kita udah dapat kunci L-nya, kunci L mounting dan kunci L buat zero stop. Di sini bisa kita setel. Di sini kita kendorin dulu. Udah kita kendorin. Ini kita cabut. Terus di sini ada juga pengunci ya, pengunci pengaman kayak gitu sama magnet. Kayaknya magnet ini sama pengunci pengaman biar turret enggak mudah berubah saat sudah dikunci zero stop. Ini ada dua pengaman. Wah, keren. Jadi kalau udah dilepas semua, kita bisa pasang lagi tutup turretnya ya. Kita kembaliin ke 0, terus kita kunci lagi, baru kita setting unit. Kita mau perkenaan kunci zero stopnya di mana, apakah di 20 meter, 30 meter, 50 meter. Kalau sudah kita zero, sudah dapat perkenaan 50 meter. Nah, kunci ini kita buka lagi. Tapi teleskopnya jangan dilepas ya dari senapan, dari unitnya, biarin aja. Ini aja yang kita buka. Terus kita pasang ini, kita pasang pengaman pertama. Udah kita pasang pengaman pertama, kita pasang juga pengaman kedua. Di sini ada paretan ya, paretan kayak ya paretan lah buat. Terus sini ada penguncian juga tuh, ada seperti magnet putih. Kita putar sampai mentok ya, tapi jangan sampai putar turretnya. Udah mentok, kita masukin lagi paretan kedua, ada lagi di magnet. Kita masukin, terus kita kunci di sini.
Kalau udah mantep baru kita tahan biar nggak bergerak, baru kita kencangin pakai baut L. Ada yang 3 sisi yang harus dikencangin. Nah, dia kalau udah dikencangin ke 3 sisinya udah nggak bisa bergerak lagi. Terus ini juga kita pasang tutup turret ini, jangan lupa balikin ke 0, ke lock kunci pas di garis yang ini. Di sini ada garis putih ya, kita pasin ke 0. Nah, tinggal kita tutup turret. Sudah, kalau udah kita pas, kita tutup. Jangan lupa kita kencangin ya, tapi kencangin jangan terlalu maksa. Cukup kalau udah terasa berat udah, karena ini nggak mungkin lepas. Kalau sudah seperti ini, terus kita udah zero stop di sekitar 50 meter, berarti tembakan kita itu pas di tengah turret. Pas di tengah turret itu pasti pas di 50 meter. Tinggal kita mau perkenaan berapa. Kalau untuk selanjutnya di atas 50 meter kita bisa naikin turretnya, bisa kita naikin, bisa kita memakai aplikasi, atau bisa juga kita pasang nih stiker turret buat nandain perkenaan di atas 50 meter, karena ini udah dikunci per 50 meter, udah pas di titik tengah turret. Begitu fungsinya buat FFP. FFP mempermudah kita buat perkenaan. Terus kita juga udah kunci di awal ini di 0. Ini udah kita kunci di 0, jadi nggak akan mungkin bisa kita turunin lagi di 50. Paling nggak ya kita ngambil perkenaan di bawah turret tengah. Itu aja sih, karena udah kita kunci 50 meter. Kalau mau nurunin ya terpaksa kita buka lagi zero stopnya. Ya segitu penjelasan buat penggunaan FFP zero stop. Kalau ada salah-salah kata ya tolong diluruskan, dimaklumin aja, namanya juga orang awam yang sedang sama-sama belajar dengan teleskop FFP. Ya segitu saja unboxing kita hari ini tentang teleskop kick optik Vanguard ya, dengan model yang compact, dengan panjang hanya 24 cm, dengan ya cocok lah buat senapan bogel. Sebenarnya ini nih buat senapan kelas berat lah kemungkinan ya, karena ini beratnya ya setengah kilo lebih nih, mungkin 500 gram lebih, kan main berat. Apalagi ditambah mounting sama tutup flip ini ya pasti lebih, makin lebih. Nanti coba saya tunjukin aja kalau udah terpasang di unit. Nanti kita sama-sama ya, kita cek bagaimana kalau udah terpasang di unit senapan. Oke, kita lanjut ke pemasangan senapan ya. Oh iya, satu lagi mau lupa, saya punya senapan itu rel mountingnya itu 11 ya, jadi masih pakai senapan yang lama. Dia juga punya rel mountingnya 11. Kalau ini kan udah bawaan 22 ya, kayaknya ini udah nggak bisa kita pakai, jadi kita simpen aja. Nanti coba kita cari mounting yang ukuran 11 ya relnya. Oke, kita lanjut pemasangan unit. Ya teman-teman, sekarang teleskop kick optik Vanguardnya udah saya pasang di unit kesayangan saya. Dan ini kaosnya udah saya coba, ternyata pas, adem. Dan tulisannya ini makan, tidur, hunting, dan selanjutnya begitu terus. Bahaya itu kalau ketahuan istri. Ini unitnya udah kita pasang teleskopnya ke unit saya. Ini senapannya, ini senapan
Java Dome ya, tapi Java Dome tipe pertama, generasi pertama. Dan juga ini saya ada sedikit perubahan, domnya itu udah saya ganti sama penusuk. Jadi ini bukan lagi semi tiup ya, ini udah balik lagi jadi tusuk biasa, karena udah nggak pakai dom lagi, sudah saya ganti jadi penusuk. Ini saya dekatin ya. Teleskopnya udah terpasang. Tuh panjangnya hanya sejengkal, pas 1 jengkal. Ini teleskop kick optik Vanguard dengan pembesaran 6 sampai 24 4x4 untuk 30. Menurut aku kalau buat unit-unit bogel sangat pas ini ya. Ini senapan saya semi bogel lah, karena ini larasnya pakai laras bawaan Java, panjangnya 40 cm. Ini kita buka ya flipnya, tuh bisa dilihat sendiri teman-teman. Buat unit-unit bogel pasti cocok lah ini. Ini yang maksud saya tadi ya, mountingnya nggak bisa saya pakai mounting bawaan. Ini mounting bawaannya nggak bisa saya pakai, karena mounting ini dia pakai rel 22, sedangkan Java Dome ini pakai rel 11, masih tipe-tipe lama lah. Ini senapan di bawah tahun 2020 atau 2020, udah lama, udah lupa. Saya pecinta Java, saya punya 2 unit, 1 Java generasi pertama, keluaran pertama ada, dan ini Java Dome generasi pertama. Gimana menurut teman-teman? Apa udah cocok teleskopnya, atau terlalu compact atau gimana? Ya teman-teman isi di komenan nanti ya. Ini udah pakai sang tawon, saya lupa ini namanya apa, tapi saya suka nyebutnya sang tawon, jadi nggak silau kalau hunting di dekat permukaan air ya, apalagi di daerah-daerah tambak. Ini sangat cocok lah. Nantilah kapan-kapan kita coba hunting jarak-jarak pendek lah, biar nggak payah ngambilnya. Buat hunting kuku, wak-wak atau mandar, nanti kita coba ya. Kayak teleskop ini gimana hasilnya dan view-nya, tunggu aja lah nanti. Pokoknya kalau menurut saya pribadi sih ya lumayan lah. Tapi nggak tahu ya sekarang, nggak tahu harganya sekarang berapa. Pacu saya ambil itu 2.250.000. Itu indenan pertama di bulan luar, nggak salah, bulan 2 Februari 2026, dan indennya itu hampir 3 bulan kalau nggak salah, di bulan 5 awal apa 5 akhir atau 6 awal baru masuknya ini ke Indonesia. Ini generasi pertama kick optik Vanguard masuk Indonesia, tapi belum kita coba di lapangan ya, belum kita tes. Ini juga baru sempet kita unboxing di bulan Juli, udah hampir 2 bulan baru bisa unboxing. Baiklah teman-teman, segitu saja unboxing teleskop kick optik Vanguard 6-24 dengan TUG 30 tipe FFP IR.
Ya, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, namanya juga baru belajar ya, sama-sama belajar, mohon dimaklumin buat teman-teman yang lebih paham. Tolong diberi masukan dan motivasi ataupun komentar yang membangun di kolom komentar nanti ya. Kita tunggu komentarannya biar kita bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.